Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Guru Sejarah. Kali ini saya akan membahas materi sejarah peminatan SMA kelas 10 IPS, yaitu historiografi, yaitu penulisan sejarah. Nah, baik, kita lihat dulu untuk peta konsepnya untuk memudahkan kita dalam mempelajari sejarah. Nah, yang pertama yang saya bahas tentang sifat dari historiografi. Nah, sifatnya ada dua. Yang pertama ada problem oriented, yang kedua ada no problem oriented. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis historiografi. Yang pertama historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, dan yang ketiga adalah historiografi modern atau nasional. Baik, langsung aja yang berikutnya tentang historiografi atau penulisan sejarah. Nah, untuk memudahkan kita memahami dari apa itu historiografi, kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Saya menampilkan satu jenis gambar rumah, tapi dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, ada dari depan, dari belakang, dari sebelah kiri, ada sebelah kanan, itu bisa kita lihat. Nah, itu hanya satu gambar rumah. Ternyata walaupun itu satu rumah yang sama, ketika dilihat dari berbagai sudut pandang ternyata hasilnya berbeda. Nah, ini sama ketika seorang sejarawan melihat sebuah peristiwa sejarah. Sama, ya, melihat satu peristiwa sejarah tapi dari beberapa sudut pandang, sehingga menghasilkan beberapa penulisan sejarah yang berbeda. Nah, di sini kenapa antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya bisa saja terjadi beda pandangan dalam menulis satu peristiwa yang sama. Walaupun dengan menggunakan sumber sejarah, fakta yang akurat, sama-sama akurat, namun dari sudut pandang yang berbeda. Maka tadi menghasilkan yaitu munculnya beberapa versi untuk satu peristiwa sejarah, yang oleh karena itu menimbulkan istilahnya subjektivitas sejarawan. Nah, kenapa subjektivitas dalam penulisan sejarah itu sebenarnya harus dihindari? Kenapa? Sejarah itu sifatnya objektif, apa adanya. Nah, untuk mengurangi subjektivitas sejarawan dan menghasilkan penulisan sejarah yang lebih objektif, maka perlu adanya meningkatkan, mencari sumber-sumber sejarah, fakta sejarah yang lebih akurat. Intinya apa? Untuk mengurangi subjektivitas seorang sejarawan. Itu dalam historiografi. Jadi penting ya, ternyata sudut pandang seorang sejarawan yang satu dan yang lain itu berbeda, sehingga menghasilkan beberapa versi dalam penulisan sejarah. Oke, berikutnya kita bahas tentang sifat historiografi. Nah, sifat yang pertama yaitu problem oriented atau berorientasi pada sebuah masalah. Yaitu karya sejarah yang ditulis bersifat ilmiah dan berorientasi kepada pemecahan masalah atau problem solving yang proses penulisannya menggunakan metode penelitian. Nah, intinya seorang sejarawan itu menulis sebuah sejarah untuk mencari tahu, untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, apa yang dia permasalahkan dalam sebuah peristiwa sejarah, kemudian dia cari. Nah, itu namanya problem oriented atau untuk memecahkan sebuah masalah dengan mencari, dengan meneliti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu no problem oriented. Berarti di sini tidak berorientasi pada masalah. Intinya adalah karya tulis sejarah yang ditulis tidak berorientasi pada pemecahan masalah dan ditulis secara naratif atau cerita. Lebih kepada menceritakan dan mendeskripsikan dari sebuah peristiwa saja. Nah, itu bedanya ya, sifatnya ada dua, problem oriented dan no problem oriented. Yang berikutnya, langsung saja kita bahas tentang jenis-jenis historiografi. Nah, yang pertama, historiografi tradisional. Nah, di sini dari segi pengertiannya bahwa penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu-Buddha sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, historiografi tradisional biasanya ditulis dalam bentuk prasasti dan naskah-naskah kuno seperti hikayat dan babad.
tulisannya bersifat irasional dan bercampur dengan unsur mitos. Nah, berarti isinya itu kebanyakan itu sifatnya itu irasional. Maksudnya irasional di sini adalah tidak masuk akal, tidak masuk ke logika kita lah, ya. Karena sifatnya tadi unsur mitos banyak di dalamnya, ya, unsur mitos. Contohnya di sini ada babat tanah Jawa, ada Pararaton, ada negara Kertagama dan sebagainya. Nah, ini tentang historiografi tradisional. Nah, kita bahas ciri-cirinya dulu untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut termasuk historiografi tradisional atau bukan. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah istana sentris. Jadi, historiografi tersebut sifatnya istana sentris. Hanya menceritakan, menjelaskan tentang keadaan keluarga kerajaan. Nah, hanya menceritakan kondisi lingkungan kerajaannya saja. Nah, dari silsilahnya, kemudian siapa saja yang memimpin, itu hanya menceritakan tentang kisah raja saja. Sedangkan cerita tentang masyarakatnya sedikit sekali. Nah, itu istana sentris. Yang kedua yaitu religio magis, di mana dikatakan bahwa seorang raja itu diceritakan memiliki kekuatan batiniah atau kekuatan gaib. Nah, kenapa? Tujuannya apa sih sebenarnya bahwa raja dikatakan mempunyai kekuatan gaib? Itu agar setiap perkataan raja, apa yang disabdakan oleh raja itu akan dipatuhi, akan ditaati, bahkan ditakuti oleh masyarakatnya. Sehingga masyarakat tidak ada yang melakukan namanya pemberontakan ataupun demo seperti sekarang lah ya. Tidak ada. Jadi semuanya patuh apa yang disabdakan oleh raja. Maka ada yang mengatakan dalam historiografi tradisional bahwa raja itu ibarat dari perwakilan wakil Tuhan di dunia. Nah, artinya mengatakan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu regiosentrisme. Nah, berarti berkaitan dengan wilayah. Jadi penulisannya lebih menonjolkan wilayah kekuasaannya. Ya, dari Sabang sampai Merauke misalkan. Kayak kerajaan Sriwijaya itu hampir menguasai seluruh Asia Tenggara. Kemudian Majapahit juga sama, ya, menguasai seluruh wilayah Nusantara sampai Malaya dan sebagainya. Nah, itu namanya regiosentrisme seperti itu. Lebih mengedepankan wilayah yang dikuasainya untuk membanggakan. Nah, itu regiosentrisme. Kemudian yang keempat yaitu etnosentrisme. Lebih mengunggulkan suku atau budayanya yang lebih bagus, yang lebih menarik, yang lebih unggul daripada budaya-budaya dari wilayah lain. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah psikopolitis sentrisme. Nah, ini penting bagi seorang raja sebenarnya. Kenapa? Tujuannya adalah sebagai alat raja untuk mengokohkan kekuasaannya. Jadi setiap perilaku, setiap tindakan itu ditulis oleh seorang pujangga keraton, mendewakan, membanggakan seorang raja. Intinya agar kekuasaannya akan tetap kokoh, tidak ada yang mengganggu. Nah, itu tentang historiografi tradisional. Nah, banyakkan lagi saya jelaskan bahwa historiografi tradisional itu sifatnya tadi adalah banyakkan mitos, yaitu menceritakan tentang hal-hal yang tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Saya contohkan adalah pada masa kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh raja yang terbesar, ya, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, dia mengatakan pernah dia menceritakan tentang kepada masyarakat bahwa dia telah menikahi Nyi Roro Kidul. Nah, itu sebagai namanya apa ya? Sebagai legitimasi untuk mengokohkan kekuasaannya, bahwa dia itu menguasai wilayah manusia juga menguasai wilayah alam gaib. Nah, itu mitos dan sebagainya. Dan juga berkaitan dengan namanya genealogis. Gen yaitu keturunan. Jadi menceritakan tentang keturunan raja-raja. Nah, keturunan raja-raja seperti kitab Pararaton Negara Kertagama itu pada masa kerajaan Majapahit, kemudian Singosari itu menceritakan tentang silsilah raja-raja. Nah, keturunan raja-raja di situ. Nah, itu termasuk historiografi tradisional. Yang kedua, kita bahas tentang historiografi kolonial. Nah, apa itu?
yaitu karya sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial di Nusantara, yaitu sejak zaman VOC datang ke Indonesia tahun 1602 sampai masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir tahun 1942 ketika berhasil dikalahkan oleh Jepang, yang mana ditulis oleh orang Belanda ataupun orang Eropa lainnya. Ini saya contohkan ada buku dari History of Java yang dibuat atau dikaryakan oleh Raffles, itu dari Inggris. Nah, ini contohnya. Ini adalah bukunya. Kemudian yang kedua ada Geschiedenis van Indonesia, karya H.J. de Graaf. Ini berarti berkaitan dengan sejarah Indonesia. Nah, yang ketiga adalah buku Geschiedenis van den Indischen Archipel, karya Flake. Itu berkaitan dengan sejarah Nusantara. Nah, ini semua buku-buku tersebut ditulis dan dikarang oleh orang-orang Belanda ataupun orang-orang Eropa. Sehingga tentu saja menggunakan sudut pandang orang-orang Eropa ataupun orang-orang Belanda, bukan orang Indonesia. Nah, makanya dilihat dari ciri-cirinya biar mudah memahaminya. Nah, yang pertama ciri-cirinya yaitu bersifat Belanda sentrisme atau Eropa sentris. Berarti menggunakan sudut pandang orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa. Tentu saja sudut pandang ini akan berlawanan dengan orang-orang Indonesia. Saya contohkan, bagi Belanda bahwa Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, kemudian Patimuran dan sebagainya itu dianggap sebagai pengkhianat, sebagai pemberontak, sebagai seorang yang harus dihancurkan. Nah, bagi mereka, kenapa? Sudut pandang orang-orang Belanda. Tapi bagi sudut pandang orang Indonesia, mereka semuanya adalah pahlawan. Nah, itu beda di situ. Jadi dilihat dari sudut pandangnya. Jadi sentrisme adalah sudut pandang. Yang kedua, cirinya yaitu ditulis oleh orang Belanda atau orang Eropa, tentu saja ya. Yang menulis adalah orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa. Kemudian yang ketiga, bahwa penulisan sejarah sudah menggunakan tradisi studi sejarah kritis. Nah, berarti ada kemajuan di sini, sudah menggunakan studi sejarah kritis, menggunakan sumber-sumber sejarah, fakta-fakta sejarah, akan tetapi yang mereka gunakan adalah sumber sejarah dari orang Belanda itu sendiri, bukan orang Indonesia. Karena apa? Sudut pandangnya orang Belanda. Makanya sumber sejarahnya milik Belanda. Kemudian yang keempat yaitu tujuannya untuk menggunakan kekuasaan pemerintahan kolonial dan merendahkan rakyat Indonesia. Untuk mengokohkan kekuasaan kolonial atau pemerintah penjajah dan merendahkan rakyat Indonesia. Itu tujuannya. Makanya dalam penulisannya mereka lebih mengagungkan, lebih mendewakan bahwa orang-orang Belanda itu luar biasa, pandai, pintar dan sebagainya, pandai berekonomi, berpolitik dan sebagainya. Sedangkan melihat orang-orang Indonesia atau Bumi Putra itu adalah perannya kecil, mereka pantasnya adalah dijajah. Nah, itu tujuannya seperti itu. Itulah historiografi kolonial seperti itu. Nah, berbeda nanti ketika kita bahas tentang historiografi yang terakhir, yaitu historiografi modern atau nasional. Ini milik Indonesia. Nah, bahwa penulisan sejarah yang ditulis setelah masa kemerdekaan Indonesia yang menggunakan studi sejarah kritis. Sebenarnya orang Indonesia sudah pernah menulis sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan ini. Ya, jadi ini adalah orang pertama yang menulis tentang sejarah Indonesia menggunakan studi sejarah kritis. Yaitu karyanya dari Dr. Hussein Jayadiningrat yang menulis buku yaitu Kritis Beschouwing van de Sejarah Banten atau tinjauan kritis tentang sejarah Banten. Nah, ini beliau adalah orang pertama yang menulis tentang karya menggunakan historiografi modern, menggunakan sejarah kritis dari sudut pandang Indonesia. Nah, contoh lainnya di sini juga banyak sekali mengikuti jejaknya. Yang pertama adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888 oleh Sartono Kartodirjo. Nah, ini Sartono Kartodirjo juga yang memelopori menggunakan metodologi sejarah. Nah, yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang kedua ada peristiwa tiga daerah, yaitu revolusi dalam revolusi, yaitu karya dari Anthony I. Lucas. Nah, yang ketiga ada radikalisme petani, isai sejarah oleh Kunto Wijaya. Ini contoh, ini karya pertama ini ya,
pemberontakan petani Banten. Ini yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo. Nah, dilihat dari ciri-cirinya dari historiografi modern ini atau historiografi nasional, yang pertama adalah bersifat Indonesia sentris. Nah, tentu saja berarti berasal dari sudut pandang orang Indonesia. Nah, ini sudah mulai berkembang penulisan orang Indonesia, ya. Yang kedua, menggunakan pendekatan multidimensional. Nah, maksud dari pendekatan multidimensional berarti penulisan sejarah tersebut dilihat dari sudut pandang dari ilmu sejarah lainnya, dari segi sosiologinya, dari segi antropologinya, dari segi ekonomi, dari segi kebudayaan, politik dan sebagainya. Nah, itu adalah pendekatan multidimensional untuk melihat sebuah peristiwa sejarah sehingga pembahasannya lebih kompleks, lebih menyeluruh dan lebih detail. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metodologi penelitian sejarah. Nah, menggunakan tahap-tahap penelitian sejarah yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu ada penentuan topik, ada heuristik, ada verifikasi, ada kajian sumber, kemudian ada historiografi sebagai tahap terakhirnya. Dan ciri yang keempat dan terakhir adalah bersifat kritis histori. Berarti di sini hasil penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan sumber-sumber data-data yang akurat. Nah, oke. Demikian tadi pembahasan tentang historiografi atau penulisan sejarah beserta jenis-jenisnya. Ya, silakan di subscribe, like, komen, jangan lupa dibunyikan loncengnya untuk memberitahukan tentang hal-hal yang baru tentang materi-materi sejarah berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.